Sistem kardiovaskular. Kardiovaskular itu terdiri dari dua kata, yaitu kardio dan vaskular. Kardio artinya jantung, sedangkan vaskular artinya darah atau pembuluh darah. Jadi, sistem kardiovaskular adalah sistem yang terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai darah, yaitu mengenai komponen penyusun darah. Darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh yang namanya cairan ekstraseluler matriks. Yang dimaksud sel di sini adalah sel darah merah yang disebut eritrosit yang berfungsi untuk mengangkut oksigen, dan sel darah putih yang disebut leukosit yang berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dengan cara memakannya, fagosit atau membentuk antibodi. Itu adalah komponen sel dari darah. Nah, yang dimaksud dengan fragmen sel adalah keping darah atau yang disebut trombosit. Trombosit ini memiliki fungsi, yaitu penggumpalan darah dan menghentikan pendarahan ketika kita terluka. Kenapa keping darah itu disebut sebagai fragmen sel? Karena keping darah itu sebenarnya sebuah fragmen atau sebuah pecahan dari satu sel yang besar yang namanya megakariosit. Jadi, di dalam tubuh manusia, awalnya itu ada yang namanya sel megakariosit, dan dia akan pecah menjadi 2000 sampai 3000 pecahan atau fragmen. Dan setiap fragmen itu disebut sebagai trombosit atau keping darah. Dan itulah kenapa keping darah disebut sebagai fragmen sel. Nah, sel dan juga fragmen sel yang ada di dalam darah yang barusan kita omongin itu kita sebut sebagai forms elements dari darah. Selanjutnya, extracellular matrix. Dari namanya kita bisa tahu extracellular terdiri dari kata extra dan seluler. Extra di sini artinya di luar, dan seluler maksudnya sel. Berarti extracellular matrix artinya adalah komponen cair yang berada di luar sel manusia. Di dalam darah kan selnya adalah sel darah merah, sel darah putih, dan fragmen sel, yaitu trombosit. Berarti extracellular matrix di dalam darah akan mengelilingi ketiga komponen tersebut. Extracellular matrix yang menyusun darah kita sebut sebagai plasma darah. Plasma darah itu cair. Dia tersusun dari 91,5% air dan 8,5% bahan telarut. Bahan telarutnya merupakan protein. Kebanyakan dari protein ini diproduksi oleh sel-sel hati, yaitu hepatosit. Contoh dari proteinnya misal albumin, yaitu menyusun 54% protein yang ada di plasma darah. Salah satu fungsi utama albumin adalah untuk meregulasi atau mengatur pH pada derajat keasaman darah. Lalu ada juga protein globulin. Globulin itu ada beberapa jenis, yaitu alfa, beta, dan gamma globulin. Gamma globulin
bisa kita sebut sebagai antibodi atau imunoglobulin. Dari namanya aja kan imuno atau imun, berarti dia akan melawan antigen atau zat asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. Salah satu lain juga dari protein yang ada di plasma darah adalah fibrinogen. Fibrinogen ini berfungsi sebagai pembekuan darah. Nah, sistem mekanisme kerja pada pembekuan darah. Ketika terjadi luka, darah akan keluar. Lalu, keping darah atau yang kita sebut trombosit akan pecah. Nah, menghasilkanlah enzim trombokinase. Bersama dengan itu, ion kalsium dan vitamin K mengubah protrombiun menjadi trombiun. Lalu, mempengaruhi fibrinogen membentuk benang-benang fibrin. Kemudian, membendung darah dan membeku, serta menutup luka. Kali ini akan dijelaskan tentang golongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah seorang individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Nah, mengapa dia memiliki, sedangkan ada yang tidak memiliki zat antigen warisan ini? Ini karena adanya perbedaan protein dan karbohidrat pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Antigen dapat berupa protein, polisakarida, maupun molekul-molekul lain yang dapat merangsang tubuh untuk membentuk antibodi. Reaksi antara antigen dengan antibodi adalah aglutinasi atau penggumpalan. Nah, jenis antigen pada permukaan membran sel darah merah adalah aglutinogen, sedangkan jenis antibodi pada plasma darah disebut juga dengan aglutinin. Untuk saat ini, ada dua jenis sistem penggolongan darah yang digunakan, yaitu sistem ABO dan sistem Rhesus. Untuk sistem ABO ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1930. Dia merupakan seorang ilmuwan Austria. Nah, sistem ini didasarkan atas ada atau tidak adanya aglutinogen A, B, dan AB pada permukaan membran sel darah merah, serta ada atau tidak adanya aglutinin anti-A, anti-B, dan anti-AB pada plasma darah. Nah, contohnya untuk golongan darah A akan memiliki aglutinogen A dan aglutinin anti-B. Untuk golongan darah B akan memiliki aglutinogen B dan aglutinin anti-A. Untuk golongan darah AB akan memiliki aglutinogen A dan B dan tidak memiliki aglutinin. Untuk golongan darah O tidak memiliki aglutinogen namun memiliki aglutinin anti-A dan anti-B. Nah, sistem kedua adalah sistem Rhesus. Sistem ini ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Sistem ini didasarkan atas ada atau tidak adanya Rhesus atau RHD pada permukaan membran sel darah merah. Orang yang memiliki RHD ini disebut memiliki Rhesus positif, sedangkan yang tidak memiliki disebut Rhesus negatif. Nah, sistem Rhesus ini memiliki beberapa dampak. Yang akan saya bahas kali ini ada pada dua dampak, yaitu dampak pada transfusi darah dan saat kelahiran. Untuk dampak transfusi darah, jika seorang dengan Rhesus negatif menerima darah dari seorang Rhesus positif, otomatis sang resipien akan membentuk antibodi aglutinin anti-RHD pada tubuhnya. Ini akan membentuk darah dari donor mengalami hemolisis sehingga pecah. Nah, pecahnya sel darah ini akan menyebabkan hemoglobin tersebar kemana-mana. Oleh karena itu, ginjal harus bekerja lebih kuat untuk membersihkan hemoglobin ini. Ini tentu akan membahayakan sang resipien. Untuk kehamilan, jika sang ayah memiliki Rhesus positif, menikah dengan sang ibu yang memiliki Rhesus negatif, dan sang ibu menghasilkan anak dengan Rhesus positif, otomatis tubuh sang ibu akan membentuk antibodi anti-RHD. Mengapa? Karena tubuh sang ibu berpikir untuk melindungi tubuhnya dan menghancurkan benda asing, yang dalam hal ini merupakan Rhesus positif sang anak. Nah, janin bisa saja mati, atau jika janin berhasil hidup, dia akan mengalami yang namanya erythroblastosis fetalis. Ini dapat berupa penyakit kuning,
dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang uji darah. Uji darah menggunakan serum. Uji ini berdasarkan dua metode, yaitu menggunakan metode yang ABO dan yang Rhesus. Untuk ABO menggunakan serum anti-A, anti-B, dan anti-O. Untuk yang Rhesus menggunakan serum anti-D atau anti-Rho. Nah, dapat dilihat ini tabelnya. Misalnya untuk yang golongan darah A, pada serum anti-A akan menggumpal, sedangkan pada serum anti-B tidak menggumpal, dan pada serum anti-AB akan menggumpal. Nah, untuk yang Rhesus positif akan menggumpal, dan untuk yang Rhesus negatif tidak akan menggumpal. Untuk golongan darah lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang transfusi darah. Transfusi darah adalah kegiatan mentransfer darah atau produk berbasis darah dari seseorang ke sistem peredaran orang lain. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan darah dalam jumlah banyak. Misalnya darah itu habis karena kecelakaan atau hal-hal lain. Transfusi darah juga dapat menolong seseorang yang dalam proses penyembuhan karena beberapa penyakit. Misalnya penyakit sel darah merah berbentuk bulan sabit, hemofilia, dan lain-lain. Orang yang memberi donor darah disebut sebagai donor, dan yang menerima disebut sebagai resipien. Golongan darah O disebut sebagai donor universal karena golongan darah ini tidak memiliki aglutinogen untuk digumpalkan oleh golongan darah lain. Oleh karena itu, golongan darah ini bebas untuk ditransfer ke siapa saja. Sebaliknya, golongan darah O disebut sebagai resipien universal karena tidak memiliki aglutinin untuk mengaglutinasi atau menyerang aglutinogen dari sel darah lain. Oleh karena itu, golongan darah ini dapat menerima darah dari golongan darah manapun. Namun, pada kenyataan aslinya, hal ini jarang dilakukan. Sebaliknya, transfer antar sesama golongan darah lebih dianjurkan karena lebih aman. Misalnya, yang A mentransfer ke A, B ke B, AB ke AB, dan O ke O. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Peredaran atau aliran darah di dalam tubuh manusia terjadi pada organ peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di sini, kita akan belajar banyak hal tentang jantung pada manusia terlebih dahulu, mulai dari struktur anatomi dan cara kerja pada jantung. Jantung adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia. Organ ini berfungsi sebagai pompa yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh kita. Letak jantung manusia berada di rongga dada dan sedikit ke sebelah kiri. Ukuran jantung manusia sekitar 1 kepalan tangan. Di dalamnya, jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan, bilik kanan, serambi kiri, dan bilik kiri. Setiap bagian di dalam jantung mempunyai fungsinya masing-masing. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Darah yang kaya karbon dioksida ini dikategorikan ke dalam darah kotor. Darah tersebut memasuki serambi kanan melalui vena cava superior dan inferior. Lalu, dari serambi kanan, darah dipompa menuju bilik kanan. Lalu, ada bilik kanan, berfungsi untuk memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Darah kotor ini dipompa ke paru-paru agar karbon dioksida bisa ditukar dengan oksigen melalui proses pernafasan. Letak bilik kanan berada di bawah serambi kanan dan di samping bilik kiri. Selanjutnya, ada serambi kiri, berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Darah yang kaya oksigen ini dikategorikan ke dalam darah bersih. Darah bersih tersebut masuk ke serambi kiri melalui pembuluh balik atau vena pulmonalis. Kemudian, darah tersebut dipompakan ke bilik kiri melalui katup mitral. Dan yang terakhir, ada bilik kiri,
berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Letak bilik kiri jantung berada di bawah serambi kiri dan dipisahkan dengan katup mitral. Bilik kiri merupakan bagian jantung yang paling tebal dan memiliki tugas memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Nah, sebagai alat pemompa darah, jantung memiliki otot-otot yang kuat. Otot bilik lebih tebal daripada otot serambi, karena otot bilik memompa darah keluar jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Oh iya, di antara serambi dan bilik jantung ada pemisah berupa pintu turun yang disebut katup jantung. Katup jantung yang sehat dapat menutup sangat rapat sehingga darah dari bilik tidak tercampur dengan dari serambi. Katup itu membuka dan menutup seirama dengan denyutan jantung. Itu tadi sekilas tentang struktur anatomi jantung kita. Selanjutnya, cara kerja pada jantung. Tugas utama jantung adalah memompa dan menyuplai darah ke seluruh tubuh. Proses ini tidaklah sederhana. Mari kita jelaskan. Ketika jantung berdenyut, ruang jantung mengendur dan terisi oleh darah, disebut diastol. Kemudian, jantung berkontraksi dan memompa darah keluar dari ruang jantung, disebut sistol. Kedua serambi dan bilik mengendur serta berkontraksi secara bersamaan. Darah kotor dari tubuh mengalir melalui dua vena besar menuju ke dalam atrium kanan. Atrium kanan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Darah dari ventrikel kanan dipompa melalui katup pulmoner ke dalam arteri pulmonalis ke paru-paru. Darah mengalir melalui pembuluh kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen, melepaskan karbon dioksida, dan kemudian dialirkan kembali ke jantung. Darah yang kaya akan oksigen mengalir dalam vena pulmonalis menuju ke atrium sinistra. Darah dalam atrium sinistra didorong ke ventrikel sinistra melewati katup mitral. Lalu, memompa darah bersih melewati katup aorta masuk ke dalam arteri terbesar dalam tubuh. Darah yang kaya akan oksigen inilah yang disirkulasikan ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Tadi kita sudah belajar tentang organ peredaran darah pada jantung yang mengenai struktur anatomi jantung dan cara kerja pada jantung. Lalu sekarang kita belajar tentang pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tertutup yang bercabang-cabang. Nah, fungsi pembuluh darah ini adalah mengalirkan darah keluar jantung lalu kembali lagi ke jantung. Dan terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Pada pembuluh arteri atau yang kita sebut nadi adalah pembuluh yang pangkalnya ada di bilik jantung. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah keluar jantung. Ciri-ciri pada arteri yaitu dindingnya tebal dan elastis. Jika diraba, denyutannya dapat dirasakan. Lalu, tekanan darah yang melewati arteri umumnya kuat dan memiliki sebuah katup tepat di luar bilik, yaitu valvula semilunaris. Lalu, arteri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu aorta adalah arteri yang ukurannya paling besar dan berpangkal di bilik kiri. Kemudian, arteri pulmonalis adalah arteri yang membawa darah kaya karbon dioksida dari jantung ke paru-paru. Dan arteri koroner adalah arteri yang berfungsi untuk memberi makanan dan oksigen untuk sel-sel jantung. Arteri akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau disebut arteriola. Kemudian, pada pembuluh vena atau yang disebut balik adalah pembuluh yang berfungsi
untuk membawa darah kembali ke jantung. Ujung pembuluh ini berada di serambi jantung. Ciri-ciri pada vena yaitu memiliki dinding yang tipis dan kurang elastis, dapat menampung 75% darah, lalu terletak di dekat permukaan tubuh, kemudian memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Lalu, pembuluh vena dibedakan menjadi 3 macam, yaitu vena cava adalah vena terbesar yang ujungnya di serambi kanan. Pembuluh ini berfungsi untuk membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Vena cava dibagi menjadi 2, yaitu vena cava superior dan inferior. Lalu ada vena pulmonalis, adalah vena yang membawa darah kaya oksigen dari paru-paru ke jantung. Dan vena porta hepatica adalah vena yang berfungsi membawa darah dari berbagai organ pencernaan dan masuk hati. Vena akan bercabang menjadi pembuluh yang lebih kecil lagi atau disebut venula. Agar kalian lebih paham perbedaan antara pembuluh arteri dan vena, perhatikan tabel berikut. Jadi, yang pertama, arah alirannya. Arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena menuju jantung. Lalu, dinding pembuluhnya. Arteri itu tebal dan elastis, sedangkan vena itu tipis dan kurang elastis. Nah, denyutnya itu, arteri itu terasa, sedangkan vena tidak terasa. Letak pembuluhnya, arteri itu di dalam tubuh, sedangkan vena dekat permukaan tubuh. Kemudian, jumlah dan letak katupnya itu, arteri itu 1 di luar bilik jantung, sedangkan vena banyak di sepanjang pembuluh. Dan jika pembuluh terpotong, arteri itu darahnya memancar, sedangkan vena darahnya menetes. Nah, selanjutnya ada kapiler. Pembuluh kapiler memegang peranan penting dalam proses pertukaran zat di dalam darah. Ada beberapa fungsi kapiler, yaitu pertama, menjadi penghubung antara arteriola dan venula. Kedua, mengambil zat-zat yang dibutuhkan dari kelenjar. Ketiga, menjadi tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan cairan di dalam jaringan. Lalu keempat, menyaring darah di dalam ginjal. Dan kelima, menyerap zat-zat makanan dari usus. Ciri-ciri pada kapiler yaitu berbentuk halus, dinding selnya sangat tipis, memiliki diameter 0,008 mm, dan area kapiler sangat luas, sekitar 7.000 meter persegi pada orang dewasa. Dibagi menjadi 2, yaitu sistem peredaran darah pulmonalis dan sistem peredaran darah sistem. Nah, yang pertama adalah sistem peredaran darah pulmonalis. Sistem ini adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung, kemudian menuju ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ventrikel berkontraksi, lalu katup trikuspid tertutup, kemudian katup semilunar arteri paru-paru terbuka. Darah yang kaya akan karbon dioksida ini akan dibawa dari ventrikel kiri oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru ini terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana darah akan melepaskan karbon dioksida lalu akan mengikat kembali oksigen. Nah, darah yang kaya akan oksigen tadi akan dibawa menuju arterium kiri oleh vena pulmonalis. Selanjutnya, ventrikel berelaksasi dan katup bikuspid terbuka. Lalu
darah akan mengalir menuju ventrikel kiri. Lalu yang kedua adalah sistem peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah sistemik adalah sistem peredaran darah yang dimulai dari jantung, kemudian ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Ventrikel berkontraksi, lalu kemudian katup bikuspid tertutup, kemudian katup semilunar aorta terbuka, dan darah yang kaya akan oksigen dari ventrikel kiri akan masuk ke dalam aorta. Darah yang kaya akan oksigen tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh arteri. Kemudian darah akan melepaskan oksigen dan mengikat kembali karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Darah yang kaya akan karbon dioksida tadi akan dibawa oleh vena cava menuju arterium kanan. Nah, ventrikel akan berelaksasi, kemudian katup trikuspid terbuka. Darah mengalir ke ventrikel kanan. Sirkulasi portal. Sirkulasi portal adalah aliran darah balik atau darah vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limfa yang dikumpulkan melalui vena porta hepatica menuju ke hati dan membentuk sistem kapiler. Sistem ini akan menyatu dengan kapiler-kapiler dari arteri hepatika. Darah keluar melalui vena hepatika dan vena cava inferior menuju ke jantung. Peredaran darah pada janin. Ketika dalam kandungan, janin akan memperoleh oksigen dan nutrisi dari darah ibu melalui plasenta. Plasenta merupakan jaringan dinding rahim yang memiliki banyak pembuluh darah sebagai tempat pertukaran zat. Zat yang diperlukan oleh janin akan diambil dari darah ibu, dan zat yang tidak diperlukan akan dibuang. Pada minggu ke-8 kehamilan, plasenta akan menempel pada dinding endometrium dan mengikat kuat sampai bayi lahir. Plasenta memiliki tali pusar yang di dalamnya terdapat vena umbilikal dan arteri umbilikal. Vena umbilikal berjumlah 1 buah dan memiliki fungsi untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi ke dalam janin. Sedangkan arteri umbilikal berjumlah 2 buah dan memiliki fungsi untuk mengantarkan karbon dioksida dan zat sisa dari janin ke plasenta. Pengukuran tekanan darah arteri, sistol dan diastol. Tekanan darah adalah daya dorong darah ke semua arah pada seluruh permukaan tubuh tertutup. Alat untuk mengukur tekanan darah itu adalah tensimeter atau sphygmomanometer dan stetoskop. Stetoskop biasanya diletakkan pada arteri brachialis yang dapat teraba dengan jelas. Pada saat ventrikel kiri memompa darah masuk ke aorta, tekanan darah akan naik sampai titik puncak yang disebut dengan sistol. Lalu tekanan darah akan menurun sampai titik terendah yang disebut dengan diastol. Tekanan darah normal pada manusia itu biasanya sistol sebesar 120 mmHg dan 80 mmHg diastol. Tekanan sistol dan diastol seseorang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi kesehatan dan juga dapat dipengaruhi faktor usia dan penyakit-penyakit. Nadi. Pemeriksaan frekuensi denyut nadi adalah pemeriksaan denyut pada pembuluh arteri atau pembuluh nadi yang teraba pada dinding pembuluh darah pada saat terjadi gerakan atau aliran darah akibat kontraksi jantung. Pengukuran kecepatan dapat dilakukan dalam beberapa titik, yaitu pada titik denyut nadi arteri radialis pada pergelangan tangan, arteri karotis pada leher, arteri brachiolis pada lengan atas, arteri popliteal pada lutut belakang, arteri dosalis, pedis, dan tialis posterior pada kaki. Lalu faktor-faktor
yang mempengaruhi denyut nadi. Yang pertama ada usia. Semakin menuanya seseorang, maka denyut nadi mereka akan semakin menurun secara berangsur-angsur. Yang kedua ada jenis kelamin. Umumnya wanita memiliki denyut nadi sekitar 7-8 kali lebih cepat daripada pria. Yang ketiga ada irama sirkadian, yaitu proses-proses yang berhubungan di dalam tubuh yang bertujuan untuk menyesuaikan perubahan yang terjadi dalam 24 jam. Lalu yang keempat ada bentuk tubuh. Biasanya orang yang tinggi dan langsing cenderung untuk mempunyai denyut nadi yang lebih pendek dibandingkan dengan orang yang bertubuh gemuk. Lalu yang kelima ada aktivitas. Semakin intens aktivitas kita, maka semakin tinggi pula denyut nadi kita. Yang keenam ada stres dan emosi. Lalu yang ketujuh ada suhu tubuh, di mana setiap peningkatan 1 derajat Celcius maka denyut nadi akan meningkat 15 kali per menitnya. Yang kedelapan ada volume darah. Jika volume darah seseorang semakin menurun, maka denyut nadi mereka semakin cepat. Yang kesembilan ada obat-obatan. Kafein dan adrenalin dapat meningkatkan denyut nadi kita. Sistem limfa itu adalah sistem yang berperan dalam bidang imunitas tubuh sebagai membantu untuk melawan penyakit tubuh kita. Kemudian sistem limfa itu terdiri dari cairan limfatik atau pita bening, kemudian pembuluh limfatik dan organ limfatik. Nah, fungsinya sistem limfa ini apa? Pertama yaitu sebagai imun atau sebagai pertahanan tubuh kita dari penyakit. Kemudian tempat pematangan leukosit, kemudian mengabsorpsi lemak dan vitamin dalam pembuluh kil, kemudian mengalirkan cairan interstitial ke ruang antar sel, lalu mengembalikan kelebihannya ke darah. Nah, apa itu cairan interstitial? Cairannya itu adalah cairan dari plasma darah yang merembes keluar dari kapiler darah yang mengisi ruang antar selnya. Nah, kemudian ada pembuluh limfatik. Pembuluh limfatik ini adalah saluran di mana cairan limfatiknya itu mengalir. Aliran cairan limfatik dipengaruhi oleh gerak otot polos dan lurik. Nah, kemudian di pembuluh limfatik itu ada pembagiannya. Pertama yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri. Pembuluh limfa kanan itu terdiri dari kepala, leher, dada, paru-paru, jantung, dan lengan kanan. Pembuluh limfa kanan ini bermuara di vena subclavian dexter. Kemudian kedua ada pembuluh limfa kiri atau dada yang terdiri dari kepala, leher, dada, lengan kiri, dan daerah dekat rusuk. Pembuluh ini bermuara di vena subclavian sinister. Kemudian organ-organ limfatik. Nah, organ-organ limfatik ini juga dibagi lagi. Pertama ada yang primer dan sekunder. Pertama itu yang primernya ada sumsum tulang dan di timus. Yang di sumsum tulang itu menghasilkan limfosit, dan yang di timus itu tempat pematangan hasil pematangan limfosit dari sumsum tulang. Limfosit ini akan berkembang menjadi limfosit T. Kemudian organ limfatik sekundernya itu terdiri dari nodus limfa atau spleen, dan tonsil. Nah, pertama nodus limfa ini. Nodus limfa ini dia itu titik di sepanjang pembuluh limfa yang mengandung limfosit dan makrofag. Fungsinya sebagai penghancur benda asing. Nah, kemudian ada limfa atau spleen ini. Fungsinya membuang antigen dalam darah dan menghancurkan eritrosit yang sudah tua. Dan kemudian ada tonsil, yaitu fungsinya memerangi infeksi pada saluran pernafasan atas dan faring. Saya akan menjelaskan gangguan pada sistem peredaran darah.
Pertama, anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah berada di bawah normal. 2. Hemofilia adalah kegagalan dalam proses pembentukan darah atau darah sulit membeku. 3. Leukemia adalah gangguan produksi leukosit yang terlalu banyak. 4. Siklemia adalah penyakit yang menyebabkan sel darah memiliki hemoglobin abnormal sehingga kekurangan jumlah oksigen. 5. Talasemia adalah penyakit keturunan akibat kelainan sel darah merah. 6. Hipertensi adalah tekanan darah arteri meningkat hingga di atas normal. 7. Hipotensi adalah tekanan darah arteri menurun hingga di bawah normal. 8. Arteriosklerosis adalah penyakit yang menyebabkan sumbatan bertahap sehingga mengurangi aliran darah. 9. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. 10. Embolus adalah gumpalan bekuan darah yang bergerak di dalam sirkulasi dan terjepit di dalam pembuluh darah kecil. 11. Jantung koroner. Jantung koroner adalah tersumbatnya arteri koroner sehingga aliran darah yang mencapai sel-sel otot jantung hanya berjumlah sedikit. 12. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena. 13. Hemoroid atau wasir adalah pelebaran pembuluh darah vena di sekitar anus. 14. Limfangitis adalah infeksi dan peradangan pembuluh darah limfa sehingga tampak garis-garis merah di bawah kulit. 15. Edema adalah akumulasi volume abnormal cairan interstisial pada ruangan di antara sel. 16. Serangan jantung terjadi ketika sekelompok otot jantung mati karena penyumbatan mendadak dari arteri koroner. Saya akan menjelaskan teknologi sistem peredaran darah. Pertama, ekokardiograf adalah suatu teknik untuk mengetahui struktur internal, mendiagnosis adanya gumpalan darah, arah peredaran darah, tumor, anatomi dan gerakan katup, serta gerakan jantung, tanpa memasukkan alat ke tubuh pasien, tetapi menggunakan gelombang ultrasonik untuk mengetahui gambar bayangan. Kedua, pemindaian dengan bahan radioaktif adalah cara untuk mendeteksi adanya penyakit jantung dengan menyuntikkan bahan radioaktif yang tidak berbahaya ke dalam tubuh pasien, kemudian menggunakan detektor sinar gamma. Ketiga, operasi bypass adalah teknik membuat saluran baru melewati arteri koroner yang mengalami penyempitan atau penyumbatan. Keempat, terapi gen adalah teknik untuk menumbuhkan pembuluh darah baru dengan cara menyuntikkan beberapa salinan gen. 5. Angioplasti adalah teknik untuk membuka sumbatan berupa timbunan lemak pada pembuluh darah. 6. Transplantasi jantung adalah teknik menggantikan jantung yang sakit atau rusak dengan jantung donor yang sehat. 7. Pacemaker adalah alat pemacu detak jantung berupa sebuah perangkat bertenaga baterai untuk menstabilkan detak jantung dengan cara memberi impuls listrik berkekuatan ringan.